Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Diketahui entalpi reaksi berikut ini. Nah, di sini disediakan data pembentukan dari ZNS, pembentukan dari ZNO, pembentukan dari SO2. Yang ditanyakan adalah pada pembakaran ZNS di udara mengikuti persamaannya. Oke, persamaannya belum setara ya. Nah, yang ditanyakan adalah entalpi delta H reaksi pembakaran ZNS. Nah, berarti langkah pertama adalah kita harus menyetarakan terlebih dahulu. ZNS ditambah O2 menghasilkan ZNO ditambah SO2. Zn-nya masing-masing 1, S-nya masing-masing 1, O-nya yang kiri 2, yang kanan 1 tambah 2, 3 ya. Berarti di sini kita harus menyetarakan menjadi 3/2. Tapi karena diketahuinya data entalpi pembentukan, nilai oksigen tidak akan berpengaruh karena 0 ya. Pembentukan unsur bebas itu tidak diketahui, artinya 0. Nah, berarti di sini karena diketahuinya delta HF, untuk mencari delta H pembakaran ZNF, berarti kita akan memakai rumus kaki, kanan kurang kiri, di mana kanannya adalah delta F dari ZNO ditambah nilai SO2 dikurangin ZNS. ZNS saja ya. Nah, kita masukkan nilainya. ZNO-nya berapa? ZNO-nya di sini minus 696, tapi itu dalam keadaan 2 mol. Nah, di sini kan cuma 1 mol nih, berarti kita harus bagi dulu dengan 2 ya. 696 dibagi 2, nilainya adalah minus 348. Ditambah dengan nilai SO2-nya yaitu adalah minus 296,1 dikurangin nilai dari delta H ZNS yaitu minus ya, berarti plus ya, 202,9. Nah, berapa nilainya? 348 ditambah 296,1 dikurangin 202,9. Hasilnya adalah minus 441,2. Nah, berarti hasilnya adalah yang C. Elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu atau tembaga sebanyak 3,175 gram pada katoda. Volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP adalah, nah, berarti dari sini ini adalah bab elektrolisis ya, disuruh menentukan volume gas pada anoda. Berarti langkah pertama kita harus ngapain? Kita harus bikin reaksinya di katoda maupun di anoda. Nah, CuSO4 kita uraikan, dia akan menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Nah, di mana Cu2 plusnya ini sebagai katoda, SO4 2 minnya sebagai anoda. Nah, kita bikin reaksi di katoda dulu, Cu2 plus. Nah, berarti dia tidak masuk ke dalam aturan ya. Berarti dia aturannya adalah logam lain, sehingga yang mengalami reduksi adalah dia sendiri. Kemudian di anoda kita lihat elektrodanya adalah platina. Berarti kalau platina merupakan inert, berarti di anoda yang mengalami reaksi adalah si air, karena SO4-nya merupakan sisa asam oksi. 2H2O menjadi 4H plus ditambah 4 elektron ditambah O2. Nah, O2 inilah yang akan sebagai gas. Nah, diketahuinya adalah massa Cu pada katoda. Jadi dari sini kita bisa mencari
mol Cu, yaitu gram per mr ya. Mol Cu (3,175) dibagi dengan 63,5. Berapa nih? 3,175 dibagi 63,5. Hasilnya adalah 0,05. Ini adalah massa Cu. Kita masukin di sini 0,05. Nah, kita akan masukkan nilai elektronnya. Karena elektron baik di katode maupun anoda itu sama ya. Berarti kalau 1 0,05, berarti kalau 2 adalah 0,1. Berarti di sini juga sama. Sehingga oksigennya adalah 1/4 dari 0,1. Berapa tuh? 1 bagi 4 dikali 0,1. 0,025. 0,025. Yang ditanyakan adalah volume keadaan STP. Berarti VO2 dalam keadaan STP tinggal dikali dengan 22,4 ya kan? Nah, berapa nih? 22,4. Hasilnya adalah 0,56 liter. Hasilnya adalah yang D. Reaksi pembentukan gas NOBr dari gas NO dan Br2 mengikuti persamaan berikut. 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr. Reaksi ini berorde 1 terhadap setiap reaktan dengan nilai tetapan lajunya adalah 0,25. Tetapan ya, berarti nanti ini sebagai K. Jika ke dalam 125 ml labu dimasukkan 20 mmol NO dan 15 mmol Br2, laju reaksi setelah 25% NO bereaksi adalah, nah kita bikin dulu reaksinya, 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Karena reaktannya masing-masing diketahui, kita harus bikin persamaan MRS-nya. NO-nya 20 mmol, Br2-nya 15 mmol. Kemudian diketahui laju reaksi setelah 25% NO bereaksi adalah, berarti Br-nya itu 25% dari NO. Berapa 25% dari 20? Yaitu adalah 5. Berarti sisanya adalah 15. Nah, NO kalau 2 kan 5 nih, berarti kalau Br2-nya 1 berarti tinggal dibagi 2 ya, yaitu 2,5, sehingga di sini 12,5. Berarti di sini 5, 5. Nah, laju reaksi itu hanya bergantung pada reaktan saja. Nah, diketahui masing-masing ordenya adalah 1. Berarti hukum persamaannya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi Br2, masing-masing pangkatnya adalah 1. Nah, K-nya diketahui 0,25. NO-nya adalah bilangnya saat laju reaksi setelah. Berarti kalau setelah kita ngambilnya adalah yang sisa ya. Berarti 0,25 dikali 15. Nah, jangan lupa ini kan konsentrasi. Konsentrasi itu rumusnya adalah mol per V. Molnya 15, V-nya adalah 125. Di sini pun juga 12,5 per 125. Jadi nilainya adalah 15 dibagi 125, 0,12 dikali 0,1 ya. Nah, berapa nih nilainya? 0,25 dikali 0,12 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,003 atau 3 kali 10 pangkat min 3. Berarti hasilnya adalah yang D. Nah, gimana nih setelah menonton videonya?
Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.